Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu Musrom Detek atau Deteksi Jamur yang beranggotakan Monika Caniaga Pangestu, Margadi Budiman, dan Intan Novita Sari. Next. Latar belakang. Mengapa Musrom Detek dibutuhkan? Indonesia memiliki keanekaragam hayati jamur yang tinggi sebagai sumber pangan. Namun masyarakat awam sering kesulitan jamur konsumsi dan jamur sering jadi akibat urgensi penelitian. Mengapa Musrom Detek sangat dibutuhkan? Resiko fatal hingga kematian akibat konsumsi jamur beracun yang sudah diidentifikasi. Setiap tahun masyarakat mungkin atau menggunakan jamur yang dikonsumsi. Hanya cepat ke ahli di lapangan atau hutan menjadi kendala utama. Kebutuhan alat anti nah, secara lain. Next. Solusi deskripsi aplikasi Musrom Detect. Aplikasi mobile berbasis AI untuk klarifikasi jenis jamur melalui foto. Mushroom Detect menawarkan solusi praktis dengan fitur utama deteksi otomatis jamur dari kamera atau galeri. Nyangkut, Map. Confidence score yang menunjukkan tingkat akurasi identifikasi serta panduan keamanan konsumsi untuk membantu pengguna membuat keputusan yang aman. Next. Tujuan dan manfaat aplikasi. Sistem deteksi jamur handal, instan, dan edukatif untuk keselamatan pangan. Tujuan pengembangan sistem deteksi jamur berbasis AI yang handal dan memberikan hasil instan untuk membantu identifikasi jamur jenis. Manfaat memberikan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan keracunan jamur bagi pecinta alam dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan jamur liar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Novita. Kerangka penelitian. Alur metodologi pengembangan Mushroom Detect. Tahapan penelitian yang sistematis dan struktur. Mulai terus studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dan testing, laporan, dan selesai. Next. Metode pengumpulan data. Sumber data untuk pelatihan model AI Mushroom Detect. Studi pustaka dari Jurnal Mikologi dan Dokumentasi Ilmiah Jamur Indonesia. Dataset terdiri dari ribuan gambar jamur liar berkualitas tinggi. Mencakup spesies jamur, konsumsi, dan beracun. Untuk melatih model klasifikasi AI dengan akurasi optimal. Next. Bahan dan alat penelitian. A. Perangkat keras, laptop Acer Aspire 314 prosesor Intel 15RA. B. Perangkat keras, smartphone Android Samsung A51 RAM 8GB. A. Perangkat lunak sistem operasi Windows 11.
B. Perangkat lunak Android Studio versi Giraffe 2023 3,1. C. Perangkat lunak bahasa pemrograman Kotlin. D. Perangkat lunak Microsoft Word. E. Perangkat lunak Microsoft Edge. F. Perangkat lunak Figma. G. Perangkat lunak Draw.io. H. Perangkat lunak Talon Studio. Next. Analisis kebutuhan. Kebutuhan sistem. 1 itu ada KF01 aplikasi mampu menampilkan artikel mengena. 2. KF02 aplikasi mampu mendeteksi jenis jamur. 3. KF03 aplikasi mampu memberikan informasi. 4. KF04 aplikasi memiliki fitur untuk mengubah bahasa. 5. KF05 aplikasi memiliki fitur untuk mengganti tema. 1. KNV01 aplikasi bisa berjalan dengan baik pada sistem. 2. KNV02 aplikasi dapat digunakan secara offline. Next. Perancangan user case diagram. Aktor dan fungsi utama aplikasi Mushroom Detect. Aktor utama user, pengguna aplikasi. Fungsi utama yang dapat diakses yaitu deteksi gambar, mengidentifikasi jenis jamur melalui foto, lihat dashboard, melihat kategori dan informasi jamur, baca artikel, mengakses konten edukatif tentang jamur, akses pengaturan, mengatur preferensi aplikasi. Usage case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem Mushroom Detect. Setiap fungsi dirancang untuk memberikan pengalaman yang intuitif dan inovatif bagi pengguna. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monica. Selanjutnya ada perancangan activity diagram. Alur proses utama penggunaan fungsi deteksi aplikasi Mushroom Detect. User klik tombol deteksi, lalu ke aplikasi membuka kamera, lalu ke user mengambil atau mengupload foto jamur, lalu ke sistem memproses gambar dengan AI. Hasil klasifikasi ditampilkan beserta confidence score atau tingkat akurasi kepada pengguna. Perancang kelas diagram. Arsitektur aplikasi Mushroom Detect, struktur kelas utama dan hubungan antar komponen. Home view model mengelola state dan logika bisnis untuk tampilan utama dashboard. Artikel adapter mengatur tampilan daftar artikel edukasi dengan recall view. Detail activity menampilkan hasil deteksi jamur dengan detail spesifikasi dan confidence score. API Service Interface untuk komunikasi dengan backend AI dan penggunaan pengambilan data. Selanjutnya ada desain screen dashboard. Split screen menampilkan logo Mushroom dengan proses bar login. Dashboard utama berisi kategori jamur yang terorganisasi, bar informasi penting tentang keamanan, serta daftar artikel edukatif terbaru untuk pengguna. Selanjutnya di sisi kiri, terdapat bagian pengguna umum yang menampilkan berbagai jenis spesies jamur seperti tiram emas untuk memberikan wawasan visual cepat, artikel terkini. Bagian ini berfungsi sebagai fitur edukasi. Pengguna bisa membaca artikel seperti ciri fisik jamur beracun di hutan. Perhatikan adanya label bahaya merah dan konsumsi berwarna biru, yang sangat membantu user membedakan jenis jamur dengan cepat. Selanjutnya ada di gambar tengah, muncul pop-up izin menunjukkan bahwa aplikasi menjamin privasi pengguna. Sistem ini meminta akses untuk kamera dalam foto terlihat menggunakan OBS Virtual Camera untuk melakukan pengambilan gambar secara real time. Selanjutnya di fitur sebelah kanan, user diarahkan ke halaman utama untuk mengambil gambar yang memiliki instruksi menyimpan kamera. Parameter output.
Hasil deteksi kolom ini akan menampilkan nama spesies jamur setelah proses klasifikasi selesai. Untuk di confidence, indikator ini sangat penting dalam AI. Ia menampilkan tingkat keyakinan model dalam persen. Semakin tinggi angkanya, semakin akurat identifikasinya. Selanjutnya di CTA, tombol hijau mencolok berfungsi untuk mendeteksi jamur, memudahkan user untuk mengeksekusi perintah deteksi. Selanjutnya ada tabel jadwal penelitian. Yang pertama, kegiatannya yaitu studi liberatur identifikasi massal dilakukan pada April. Selanjutnya ada nomor 2, pengumpulan data analisis kebutuhan dilakukan pada bulan April. Selanjutnya perancangan sistem dan desain UI dilakukan pada bulan April dan bulan Mei. Selanjutnya implementasi coding dan machine dilakukan pada bulan Mei. Selanjutnya ada pengujian testing dan perbaikan dilakukan pada bulan Mei. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir yang dilakukan pada bulan Mei. Selanjutnya yaitu ada rancangan luaran proyek, hasil yang akan dicapai. Proyek Mushroom Detect akan menghasilkan 3 luaran utama. Pertama, produk aplikasi Android yaitu berupa Mushroom Detect yang siap digunakan untuk deteksi jamur. Yang kedua yaitu keikutsertaan dalam pameran Expo untuk memperkenalkan aplikasi kepada publik. Yang terakhir yaitu dokumen laporan akhir proyek seperti dokumentasi lengkap penelitian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.